Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak ya? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik saja ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi masih bab 5 ya, yaitu materinya mengenai sejarah dan makna Sumpah Pemuda. Nah, kalau pada pertemuan yang lalu kalian sudah mempelajari mengenai berbagai organisasi kepemudaan. Nah, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan lanjut ke materi berikutnya di bab 5 ini, yaitu tentang sejarah Sumpah Pemuda dulu. Kemudian nanti kita lanjut ke materi mengenai makna Sumpah Pemuda. Oke, kita bahas tentang sejarah Sumpah Pemuda terlebih dahulu ya anak-anak. Sejarah Sumpah Pemuda itu diawali dengan dilaksanakannya Kongres Pemuda 1 dan kemudian nanti diikuti dengan Kongres Pemuda 2 ya. Oke, kita bahas mengenai Kongres Pemuda 1 dulu. Di sini akan Ibu jelaskan mengenai pelaksanaan Kongres Pemuda yang pertama ya. Nah, Kongres Pemuda yang pertama itu diselenggarakan pada tanggal 30 April sampai dengan tanggal 2 Mei 1926 di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta ya anak-anak ya. Yang perlu anak-anak ketahui adalah kedua kongres untuk menuju Sumpah Pemuda, menuju diikrarkannya Sumpah Pemuda itu dilaksanakan keduanya di Jakarta. Oke. Kemudian Kongres Pemuda 1 ini diketuai oleh anggota dari Jong Java, yaitu Muhammad Tabrani ya. Oke, ini Muhammad Tabrani. Kemudian Kongres Pemuda 1 ini juga dihadiri oleh wakil-wakil dari organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatranan Bon atau JSB, kemudian Jong Minahasa, Jong Ambon, Jong Batak, Jong Islamitan Bon atau JIB, Sekarukun dan lain-lain ya. Oke, kemudian apa yang dihasilkan dari Kongres Pemuda 1? Kongres Pemuda 1 ini menghasilkan kesepakatan, yaitu yang pertama, cita-cita Indonesia ya, merdeka itu menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia, dan yang kedua, semua perkumpulan pemuda itu berupaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah ya. Nanti akhirnya akan membentuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPI yang memprakarsai Kongres Pemuda yang kedua. Oke, nah itu tadi penjelasan terkait dengan Kongres Pemuda yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke Kongres Pemuda yang kedua ya anak-anak ya. Oke, Kongres Pemuda yang kedua itu dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 di Jakarta dan digagas oleh tadi ya, organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI ya. Kemudian Kongres Pemuda 2 ini dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan ya, seperti Jong Java, Jong Sumatranan Bon, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Batak, Jong Islamitan Bon dan lain-lain ya. Selain itu juga dihadiri oleh beberapa pengamat keturunan Tionghoa, yaitu seperti Kwe Tiam Hong, kemudian John Lau John Hok, kemudian Oka Xiang dan Choi Jin Kui ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke siapa saja sih yang menjadi panitia Kongres Pemuda 2 ini. Yang perlu anak ketahui adalah Kongres Pemuda kedua ini diketuai oleh ketua dari PPPI, yaitu Sugondo Joyo Puspito ya. Kemudian yang menjadi wakil ketuanya adalah dari Jong Java, yaitu RM Joko Marsaid. Kemudian sekretarisnya dijabat oleh Muhammad Yamin dari Jong Sumatranan Bon. Amir Syarifuddin yang merupakan anggota dari Jong Batak itu menjabat sebagai bendahara. Kemudian pembantu satu ada Johan Muhammad Caid dari Jong Islamitan Bon. Kemudian pembantu 2 itu ada Raden Kaca Sengkana dari Pemuda Indonesia. Pembantu 3-nya Senduk dari Jong Celebes. Kemudian pembantu 4-nya Johannes Laimena ya, Laimena dari Jong Ambon. Dan pembantu 5-nya itu adalah Rohani Suhud
rohani Suud dari pemuda Betawi. Oke. Kemudian dalam Kongres Pemuda kedua ini dilaksanakan 3 sesi ya anak-anak ya, 3 sesi di tempat yang berbeda. Oke, sesi yang pertama atau rapat yang pertama itu dilaksanakan di Gedung Katolik Jongan Bon atau KJB atau lapangan banteng yang tadi dipakai untuk Kongres Pemuda pertama ya anak-anak, pada tanggal pelaksanaan rapat pertama ini pada tanggal 27 Oktober 1928 ya. Di rapat yang pertama ini yang bertindak sebagai pembicara itu adalah Muhammad Yamin ya. Beliau mengemukakan 5 hal yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan adanya kemauan. Oke, kemudian di rapat atau sesi kedua itu dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung OS Jawa Bioskop ya. Di sini yang dibahas adalah masalah pendidikan ya. Kemudian yang bertindak sebagai pembicara itu adalah Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangunsarkoro ya. Di sini di rapat sesi kedua ini Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangunsarkoro itu berpendapat bahwa yang pertama, anak itu harus mendapat pendidikan kebangsaan. Kemudian yang kedua, harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Dan yang ketiga, anak itu harus dididik secara demokratis. Oke, itu rapat yang kedua. Kemudian di rapat yang ketiga atau penutup itu dilaksanakan di Jalan Keramat Raya nomor 106 ya, di Gedung Indonesia Club Gebol yang sekarang itu gedungnya menjadi Museum Sumpah Pemuda ya. Rapat penutup ini dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober ya 1928, di mana Sunario itu bertindak sebagai pembicara ya. Nah, ketika Sunario tengah berpidato, Muhammad Yamin itu menuliskan rumusan Sumpah Pemuda yang kemudian dibacakan oleh Sugondo Joyo Puspito ya. Nah, ini adalah putusan Kongres Pemuda Indonesia yang kedua ya. Yang kemudian di situ dicantumkan ikrar Sumpah Pemuda. Oke, kemudian dalam Kongres yang kedua ini itu juga diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk yang pertama kali ya. Lagu Indonesia Raya ini diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Oke, kemudian jadi apa saja sih hasil dari Kongres Pemuda 2 anak-anak? Nah, jadi Kongres Pemuda 2 yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober ini menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu yang pertama menerima lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan dan bendera merah putih itu sebagai bendera Indonesia ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kesepakatannya adalah meleburnya semua organisasi kepemudaan menjadi satu wadah dengan nama Pemuda Indonesia ya. Dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda tadi ya, satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, maka semua organisasi pemuda dari berbagai daerah tadi itu dilebur dalam satu wadah organisasi, yaitu Pemuda Indonesia ya. Kemudian kesepakatan yang ketiga yaitu menyepakati dan mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda ya anak-anak ya. Oke, itu tadi adalah sejarah Sumpah Pemuda dimulai dari Kongres pertama sampai dengan Kongres kedua yang akhirnya menghasilkan kesepakatan untuk mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda ya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai makna Sumpah Pemuda ya anak-anak. Nah, ikrar Sumpah Pemuda yang dihasilkan pada tanggal 28 Oktober 1928 itu terdiri dari 3 kalimat ya anak-anak. Kalimat pertama, kedua, dan ketiga itu jangan sampai terbolak-balik ya anak-anak. Oke, kita pelajari dulu mengenai kalimat pertama dari ikrar Sumpah Pemuda ya anak-anak. Kalimat pertama ikrar Sumpah Pemuda itu bunyinya adalah, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu
tanah air Indonesia. Nah, ini tentu saja maknanya itu berkaitan dengan tanah air atau wilayah Indonesia ya. Di mana tanah Indonesia itu terdiri dari seluruh wilayah Indonesia yang ada di darat dan di lautan yang sangat kaya dan indah ya, sehingga bangsa lain itu menyebut negeri kita ini sebagai Zamrud Khatulistiwa ya, karena saking kayanya kita dengan sumber daya alam dan pemandangan yang menakjubkan ya. Oke, kemudian para pemuda itu telah berjuang sampai titik darah penghabisan demi mempertahankan tanah air atau wilayah Indonesia ini ya. Maka untuk menghargai perjuangan para pemuda atau para tokoh nasional, kita ini harus bangga dan cinta terhadap tanah air ya. Salah satu wujud nyata kebanggaan dan cintanya kita ke tanah air itu bisa dilakukan dengan hal simpel seperti menjaga lingkungan sekitar anak-anak ya. Kalau di sekolah ya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kalau di rumah, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan rumah. Itu adalah hal mudah yang bisa kita lakukan sebagai wujud kecintaan kita pada tanah air atau wilayah Indonesia anak-anak ya. Oke, selanjutnya makna dari kalimat kedua Sumpah Pemuda. Kalimat kedua Sumpah Pemuda itu bunyinya adalah, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia ya. Ini maknanya adalah bahwa kita mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang merupakan bentuk dari paham kebangsaan atau kesadaran berbangsa. Nah, kesadaran berbangsa tersebut itu tercermin dari pengakuan dan penghargaan keberagaman masyarakat Indonesia, yang meskipun masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang berbeda-beda, tetapi tetap bersatu sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia ya. Para pemuda dari berbagai organisasi itu berasal dari berbagai daerah anak-anak. Nah, mereka disatukan oleh ikrar Sumpah Pemuda sebagai satu bangsa Indonesia. Oke, kemudian kita lanjut ke makna kalimat ketiga Sumpah Pemuda. Bunyinya adalah, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, di sini maknanya adalah bahwa dalam masa perjuangan bahasa Indonesia itu telah menjadi alat komunikasi antar daerah yang membangkitkan semangat perjuangan untuk merdeka. Nah, salah satu upaya untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, maka para pemuda itu sepakat untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai persatuan dan mengikrarkannya dalam Sumpah Pemuda di kalimat ketiga ya. Karena para pemuda itu berasal dari berbagai daerah, tentu saja mereka membawa bahasa dan budaya daerahnya masing-masing ya. Oleh karena itu, supaya ada rasa persatuan, maka bahasa daerah tadi itu disatukan dengan bahasa Indonesia ya sebagai bahasa persatuan ya, seperti itu ya anak-anak ya. Oke, sekian dulu penjelasan dari Ibu untuk materi sejarah Sumpah Pemuda dan juga makna Sumpah Pemuda. Apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan pada Ibu. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir dan berusaha untuk memahaminya ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.